Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada satu kesempatan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu kelak di hari kiamat? Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Jawaban Rasulullah atas pertanyaan Abu Hurairah ini sungguh sangat menakjubkan. Apa kata Rasulullah kepada beliau? Laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala minka. Sungguh aku telah menyangka, wahai Abu Hurairah, tidak ada yang akan bertanya kepada aku tentang hadis ini sebelum engkau. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits, karena aku melihat bahwa engkau benar-benar antusias menuntut atau menghafal hadis, mengambil hadis dariku. Kemudian Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Abu Hurairah tersebut, bahwasanya as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia akan meraih syafaatku kelak di hari kiamat adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dan ketulusan dari hatinya. Artinya yang mendapatkan syafaatku kelak hanya orang-orang yang bertauhid. Yang menjadi sorotan kita dari hadis ini adalah ungkapan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Laqad dhanantu ya Aba Hurairah. Sungguh aku telah menyangka, wahai Abu Hurairah, alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala minka. Aku telah menyangka, wahai Abu Hurairah, tidak ada yang akan bertanya kepada aku tentang hadis ini lebih dulu sebelum engkau. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits, karena aku melihat engkau begitu antusias untuk menuntut atau mengumpulkan hadis dariku. Ini adalah pujian yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW untuk pribadi Abu Hurairah. Kenapa Rasulullah memuji Abu Hurairah seperti ini? Pertama, karena substansi yang ditanyakan oleh Abu Hurairah adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat penting. Bahkan perkara yang utama dan pertama harus diketahui oleh seorang hamba. Dan perkara yang pertama dan utama yang harus didakwahkan oleh seorang dai dan ustadz, yaitu tauhid. Ilmu yang paling utama. Inilah yang ditanyakan oleh Abu Hurairah. Perkara yang paling urgen dalam hidupnya. Apa? Yaitu terkait dengan akidah. Perkara syafaat di akhirat kelak ini terkait dengan akidah. Artinya akidah adalah ilmu yang paling utama dalam kehidupan seorang mukmin. Itulah yang harus kita tanyakan, itulah yang harus kita tuntut, itulah yang harus kita pelajari, fahami, dan harus kita amalkan sebelum ilmu-ilmu yang lain. Tanpa kita bermaksud untuk mengkerdilkan ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat. Namun inilah yang utama. Ilmu yang dengannya kita bisa selamat di dunia dan di akhirat kelak, yaitu ilmu akidah dan ilmu tauhid. Inilah yang ditanyakan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah menyambutnya dengan pujian, apresiasi yang luar biasa. Hal yang sama pernah terjadi kepada Abul Munzir, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang terkenal dengan ilmu Al-Qur'annya. Dia menguasai Al-Quran. Bahkan pernah Umar bin Al-Khattab menunjuk Ubay bin Ka'ab menjadi imam para sahabat di masa kekhalifahan beliau. Ketika Umar bin Al-Khattab menyatukan kaum mukminin di bawah satu imam tarawih. Yang ditunjuk adalah Ubay bin Ka'ab. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Rasulullah bertanya kepada beliau tentang apa ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Ma hiya a'zamu ayatin fi kitabillah. Apa ayat yang paling agung di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran, wahai Abul Munzir?
Wahai Ubay bin Ka'ab, apa? Awalnya Ubay bin Ka'ab menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam, sebagai bentuk ini ta'adduban, bentuk adab kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, wahai Rasulullah. Kembali Rasulullah bertanya pertanyaan yang sama. A'zamu ayatin fi kitabillah mahi. Wahai Ubay bin Ka'ab, apa ayat yang paling agung dalam kitab Allah? Ubay bin Ka'ab memberikan jawaban yang sama, Allah wa Rasuluhu a'lam. Kembali Rasulullah bertanya pertanyaan yang sama. A'zamu ayatin fi kitabillah mahiya ya Abul Munzir. Apa ayat yang paling agung dalam kitab Allah? Ketika itulah Ubay bin Ka'ab memahami bahwasanya Rasulullah memberikan izin untuk dia untuk berijtihad. Berijtihad menjawab pertanyaan tersebut menurut dia. Maka sontak Ubay bin Ka'ab membacakan ayat dalam surat Al-Baqarah yang ke-255. Allahu la ilaha illahu. Ayat kursi yang agung. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran karena berbicara tentang tauhid, tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Kemudian apa kata Rasulullah SAW sambil menepuk dada Ubay bin Ka'ab? Liyahnikal ilmu Abul Munzir. Rasulullah memberikan selamat, memberikan apresiasi atas ilmu yang dimiliki oleh Abul Munzir ini. Jawabannya tepat. Benar, ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Dan ayat ini berbicara tentang tauhid, tentang akidah. Lihat bagaimana apresiasi Rasulullah kepada Ubay bin Ka'ab, sahabatnya. Sekali lagi ini memberikan pelajaran kepada kita, khususnya penuntut ilmu, kepada setiap mereka yang ingin hijrah, sebenar-benar hijrah yang tulen, maka dia harus menuntut ilmu tentang akidah. Ini yang pertama. Ini ilmu yang paling utama dan utama. Yang pertama dan utama. Ilmu tentang tauhid dan akidah. Kisah tentang Ubay bin Ka'ab ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka seseorang belumlah dikatakan sebagai penuntut ilmu yang sejati manakala dia melalaikan ilmu tentang akidah, melalaikan ilmu tentang tauhid. Seorang ustadz, seorang dai belumlah dikatakan sebagai sebenar-benar ustadz atau sebenar-benar dai kalau dia menyepelekan dakwah tauhid. Dia tidak menyuruhkan umat untuk kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan. Kehidupan Rasulullah SAW dalam dakwahnya, demikian pula para sahabat, semuanya penuh dengan dakwah tauhid. Dari awal beliau diutus sampai akhir hayat beliau, semuanya penuh dengan dakwah tauhid. Maka tidak layak bagi kita, bagi seorang dai atau ustadz, bagi seorang penuntut ilmu untuk menyepelekan atau melalaikan urusan tauhid, urusan akidah. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.